Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran aktif. Multimedia terbagi menjadi multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan pengguna. Seperti contohnya yaitu TV dan film. Multimedia interaktif telah dilengkapi alat pengontrol yang dapat digunakan pengguna, contohnya game, pembelajaran interaktif, dan lain-lain. Pembelajaran diartikan sebagai proses pencipta lingkungan sehingga mendukung terjadinya proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Karin Septiawati. Terima kasih Pak Diasoma. Untuk materi selanjutnya itu manfaat multimedia pembelajaran interaktif terbagi menjadi beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memperbesar benda yang tak kasat mata sehingga mudah diamati. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks. Yang keempat, menyajikan peristiwa yang jauh. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik sehingga menambah minat belajar siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Laila. Oke, terima kasih Karin. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik media dalam multimedia pembelajaran dan format multimedia pembelajaran. Karakteristik media dalam multimedia pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik komponen lain, seperti tujuan dan materi. Karakteristik multimedia adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Dan yang kedua adalah bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga adalah bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa hubungan orang lain. Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajar sendiri. Dan yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan keputusan, percobaan, dan lain-lain. Format multimedia pembelajaran yang pertama adalah tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak, dan grafik. Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa pengguna telah membaca, menginterpretasikan, dan menyerap konsep itu. Diajukan serangkaian pertanyaan atau tugas. Yang kedua adalah simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya untuk mensimulasikan pesawat terbang, di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang, menjalankan usaha kecil, dan lain-lain. Yang ketiga adalah drill dan praktis. Program menyediakan serangkaian soal atau pertanyaan yang biasanya ditampilkan secara acak, sehingga setiap kali digunakan maka soal atau pertanyaan yang tampil selalu berbeda atau paling tidak dalam kondisi yang berbeda. Yang keempat adalah eksperimen. Format ini mirip dengan format simulasi, namun lebih ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium IPA biologi atau kimia. Dan yang kelima adalah permainan. Proses pembelajaran dengan multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Dengan demikian, pengguna tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya sedang belajar, jadi sama-sama belajar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Irma. Materi selanjutnya mengenai kualitas pembelajaran. Kualitas ini dapat dimaknai dengan peningkatan mutu dan efektivitas yang secara definitif efektivitas ini dapat diartikan juga sebagai
tingkat keberhasilan untuk tujuan. Berikut ada aspek-aspek dalam efektivitas belajar. Yang pertama ialah peningkatan pengetahuan, yang kedua peningkatan keterampilan, yang ketiga perubahan sikap, yang keempat perubahan perilaku, yang kelima kemampuan adaptasi, kemudian ada peningkatan integrasi, kemudian ada peningkatan partisipasi, dan yang terakhir ada peningkatan interaksi secara kultural. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nuraini. Baik, terima kasih Irma. Materi selanjutnya yaitu dampak multimedia pembelajaran interaktif. Adapun beberapa dampak multimedia pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama, belajar bersifat aktif, kolaboratif, dan juga terkondisi dalam konteks dunia yang real. Yang kedua, mempunyai 3 lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar preskriptif, demokratis, dan juga sibernetik. Yang ketiga, yaitu pembuatan desain pembelajaran multimedia dibuat berdasarkan besar kecilnya kontrol siswa atas pembelajarannya. Yang keempat yaitu berkaitan dengan umpan balik. Dan yang terakhir, yang kelima, multimedia seolah-olah bersifat isolatif, tapi dapat diatasi dengan beberapa cara sehingga siswa punya kontak yang baik dengan anggota kelompok lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.